Kalian yang bilang kalian udah kangen dengan konten-konten awareness tentang diri kalian, tentang motivasi. Ya, salah satunya ini menurut gue motivasi karena kalian akan tahu apa aja tanda yang membuat kalian menarik. Sebelum kita lanjut ke video, kalian jangan lupa kasih gue tombol likes. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe supaya gue lebih semangat lagi ya. Jangan lupa di-share supaya semakin banyak teman-teman kalian, semakin banyak masyarakat gentle di Indonesia, supaya bisa membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan prima untuk menjemput masa depan yang lebih cerah lagi. Amin ya robbal alamin. Seperti di judul video, gue akan bahas 7 tanda, lebih tepatnya 7 tanda halus yang menandakan kalau lo adalah orang yang menarik. So without further ado, langsung aja kita masuk ke tanda yang pertama. Orang-orang asing sering melakukan kontak mata dengan lo. Ini biasanya di tempat umum nih, kafe kah atau lagi jalan, banyak orang asing yang ingin melihat lo ke mata lo ya. Dan ini tenang, bukan berarti ada yang salah dari penampilan lo atau ada yang salah dari rambut lo. Bisa jadi sih, bisa jadi juga ada yang salah. Cuma berarti ada sesuatu yang menarik dari diri lo. Karena pada dasarnya begitu orang menemukan sesuatu yang charming atau yang menarik, pasti itu akan membuat matanya ingin melihat gitu. Secara tidak sadar pasti matanya ingin melihat. Kayak yang gue pernah bahas dari dulu. Kalau misalnya lo ketemu artis di tempat umum, pasti mata lo akan menarik secara tidak sadar untuk melihat dia. Walaupun dia sejauh apa gitu ya, tapi ada auranya yang menarik mata kita untuk melihat dia. Dan itulah tandanya kenapa orang suka memberikan eye contact kepada kalian, karena kalian punya satu titik atau satu tanda ketertarikan dalam diri lo. Beda tipis sama tips yang sebelumnya, cuma kalau ini sampai balik badan. Tuh, orang sampai balik badan, bahkan sampai mengulang penglihatannya dia terhadap diri lo. Kayak kita biasalah laki-laki ketemu, gue bilang tadi artis. Kalau misalnya lebih simpelnya, kita ngelihat cewek cantik di tempat umum, pasti mata kita akan langsung melihat ke arah dia. Karena ya gue bilang itu adalah sifat natural manusia. Kalau misalnya melihat sesuatu yang menarik atau sesuatu yang wow gitu ya, pasti kita akan ngeliat dia gitu. Bukan sekedar mata doang, bahkan pikiran kita itu memaksa kita untuk ngelihat dia lagi. Dan itu kalau lo alami berarti lo punya tanda halus kedua kalau lo adalah orang yang menarik. Orang di sekitar lo menjadi canggung. Nah, ini adalah tanda yang sangat berasa banget sih. Kalau misalnya lo adalah orang yang menarik ya, pasti orang-orang di sekitar lo akan canggung. Sama kayak perihalnya kita cowok-cowok kalau misalnya ngomong atau ketemu sama cewek cantik gitu ya, cewek cantik, cewek cakep. Nggak usah cewek cantik deh, cewek yang lo suka deh gitu ya. Lo mau ketemu sama cewek yang lo suka, atau misalnya lo lagi di kuliahan atau di mana gitu deh, tiba-tiba papasan sama orang yang lo suka, pasti kan grogi ya, pasti grogi, awkward, nervous. Itu karena lo tertarik sama dia. Dan dibaliknya karena dia memiliki value yang bisa membuat orang lain tertarik. Kalau misalnya lo mengalami ini, udah jelas ente menarik, geng. Orang di sekitar lo memberikan tanda-tanda dengan bibirnya. Ini sebenarnya banyak artinya. Karena kalau misalnya di bahasa tubuh, kayak misalnya lo ngomong gitu ya, ada orang gitu, itu bisa tanda. Artinya kalau misalnya dia kurang setuju tapi dia nggak ngomongin, nah itu bisa jadi salah satu artinya. Cuma kalau di sini ada clips yang gue baca juga ada salah satu tanda ketertarikan. Cuma kalau misalnya gue bilang trik bibir itu adalah salah satu tanda ketertarikan. Misalnya gini, kayak misalnya digigit bibir kah, udah jelas ya, udah jelas dia punya ketertarikan sama lo. Menurut gue lebih simpel adalah kalau misalnya dia jilat bibir untuk ngebasahin bibir. Ketika dia tertarik sama lo, dia ingin memberikan penampilan terbaik di lo. Dan dia merasa bibirnya kering, jadi dia basahkan supaya terlihat lebih moist bibirnya, terlihat lebih lembab, terlihat lebih seksi, bibir terlihat basah mungkin gitu ya. Dan itu adalah salah satu persiapan dia supaya terlihat kece, terlihat maksimal di depan ente. Orang sering mainin alis ketika ngobrol sama lo. Dan ini bisa dianggap kayak misalnya kita lagi nonton film ya. Kita lagi nonton film, terus ada superhero-nya keluar, atau misalnya main karakter utamanya keluar, pasti kita langsung wow. Nah, itu adalah salah satu tanda ketertarikan kita terhadap main karakternya, karakter utamanya, atau si superhero dalam film tersebut. Karena gini, ketika kita lagi nonton film, terus kita ngangkat alis kita, dan kita membuka mata kita lebih lebar, kita memberikan lebih banyak sinar untuk masuk ke mata kita. Jadi kita bisa lebih menikmati film, lebih enjoy dengan film, dan bisa menikmati apa yang menarik dalam film tersebut, yaitu superhero-nya atau karakter utamanya. In real life, orang yang memainkan alis matanya itu memiliki pesan kalau dia tertarik dengan lawan bicaranya. Nah, di bahasa tubuh sebelumnya gue pernah bahas tentang kalau misalnya lo mau terlihat lebih confident, mainkan alis lo. Di sini lebih bertabrakan karena yang satu bahasa tubuh itu untuk keluar, untuk menunjukkan kita tertarik. Sementara orang-orang yang tidak sadar kalau dia memainkan alis ketika bicara dengan lo, itu adalah salah satu tanda kalau lo memiliki nilai
ketertarikan yang tinggi. Ini adalah salah satu tanda yang menarik nih. Kalau misalnya lo menarik, orang akan jarang ngasih pujian kepada lo. Gue pernah bahas juga di bahasa tubuh, kalau misalnya lo ingin terlihat lebih percaya diri, lo terlihat lebih pede dengan diri lo nyaman dengan diri lo harus memberi pujian kepada orang lain. Sebaliknya, ketika lo jarang menerima pujian, biasanya lo adalah orang yang menarik. Karena orang-orang selalu melihat lo selalu absolut gitu, selalu wow setiap hari. Jadi orang udah gak perlu muji lo lagi, karena orang akan tahu, dia mah selalu emang keren, ngapain dipuji lagi, ngapain. Dia emang setiap hari ganteng, dia emang setiap hari cantik, dia emang setiap hari kece, dia setiap hari wangi. Nggak perlu dipuji lagi. Ih wangi ya, ih lu ganteng ya, lu cantik ya. Nah kalau misalnya lo adalah orang-orang yang jarang dipuji, gue akan minta lo untuk muji orang lain. Dan kalau misalnya lo jarang dipuji, bukan berarti tidak ada yang harus dipuji dari lo. Cuma karena lo udah terlalu kayak biasa gitu, lo menarik setiap hari, jadi ya nggak perlu lagi lo bingung kenapa lo nggak dipuji. Orang banyak bertanya kepada lo, bahkan pertanyaan yang tidak penting bahkan ditanyain. Karena gini, kalau misalnya kayak lo deh, lo pengen PDKT sama cewek gitu ya, atau misalnya ada orang yang lo suka, lo pasti bakal nanya. Karena biasanya orang yang merasa tertarik dengan sesuatu, dia akan mencari apapun caranya supaya selalu engage, selalu berhubungan, selalu terkoneksi gitu ya dengan obrolan. Apapun pertanyaannya akan ditanya ke lo, gimana caranya, apapun itu pertanyaan, pasti dia akan berusaha untuk selalu dekat dengan lo dan ingin berbicara lebih panjang dengan lo. Dan itu aja tadi 7 tanda halus kalau lo adalah orang yang menarik. Dan artinya di sini konten ini bukan dari bagian narsisme. Yang gue minta di sini adalah kalian harus sadar kalau misalnya kalian memiliki value yang tinggi, nggak perlu lagi ada celah untuk melihat diri lo down, drop, minder. Nggak perlu ada sama sekali. Kalau misalnya lo punya tanda-tanda tadi, selamat, lo punya value yang lebih dibandingkan kebanyakan cowok yang lain. Dan kalau misalnya lo udah punya satu aja, kenapa harus minder? Kenapa harus ragu dengan apa yang lo lakukan gitu? Kalau misalnya lo masih belum punya 7 tanda tadi, lo bisa mulai dengan merawat diri lo, mulai dari wajah. Praktekin sekarang kalau misalnya lo peduli dengan diri lo untuk meningkatkan nilai atau value, attraction dalam diri lo. Karena yang gue yakini kalian adalah orang yang awesome, special, and amazing. And you just have to believe it.